Shalom saudaraku, kita jumpa di Roti Hidup. Tema hari ini, dunia dan pesonanya. Galatia 2 ayat 19 bagian B sampai ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau engkau hidup hanya terus memikirkan apa yang ada di dunia ini, maka engkau akan sulit untuk memikirkan nilai kekekalan dan engkau bisa binasa. Hidup di dunia ini cuma menumpang, hanya sementara. Semua yang ada akan lenyap. Tetapi ada sebuah hidup yang sampai pada kekekalan, dan itu yang harus kita perjuangkan. Jangan hanya berharap pada berkat-berkat materi dunia saja, sehingga engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan kekayaan. Bahkan ada orang Kristen yang berjudi dan rela menggadaikan barang-barangnya untuk taruhan demi mendapatkan uang dan kekayaan lebih banyak. Dengar baik-baik, engkau akan dibuat miskin oleh dunia ini. Dunia ini hanya saling menjatuhkan sampai membuat engkau lupa bahwa tujuan hidupmu adalah surga. Dikatakan ayat 20 bagian A, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti kita harus mengenakan hidup yang Yesus kenakan. Ayat 20 bagian B, dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, iman kepada Kristus itulah yang kita pandang dan kita perjuangkan. Kita harus menyadari bahwa pesona dunia dapat menghancurkan hidup orang percaya. Karena itu kita harus berusaha, berjuang dan menentukan sikap hidup seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya setiap perbuatan apapun di dalam hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan tata pengadilan Kristus. Karena itu hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan dibaca untuk dilakukan. Kita harus benar-benar radikal dalam memperjuangkan iman kita, sehingga kita tidak mudah terpesona dengan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah engkau hari ini yang mendengarkan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.